jadi pakai garam tanpa pakai micin dulu kali. Ya. Bukan. Dia berkata bahwa mereka sampai makan piring. Ngerti nggak maksudnya? Oh iya. Oh berarti diidentikan dengan kemiskinan itu awal mulanya dari sini mungkin ya. Karena populasinya meningkat, jadi ibaratnya banyak mengakibatkan penduduk yang jatuh miskin. Nah betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama kita di Basaleman Channel. Sejarah kuliner kali ini kita mau bahas yang agak jauhan nih. Kita Kemana bahas jalan-jalan ke Eropa nih. Ke Eropa ya. Sejarah dari pizza nih. Oke, pizza kita lumayan jauh juga nih jalan-jalannya nih ke Eropa nih ya. Nah, kapan pertama kali pizza diciptakan? Terus dari mana pizza itu diciptakan pertama kali? Kita bahas tuntas. Penemu sama yang pertama makan pizza itu siapa? Kita langsung ke videonya, guys. Langsung aja kita ke penjelasannya. Melansir History Today, makanan menyerupai pizza konon telah dimakan sejak berabad-abad yang lalu. Oh, udah lama juga ya. Jauh-jauh banget hari ke belakang. Nah, hari apa tahun? Tahun ke belakang bukan hari. Tapi di tahun juga ada harinya pasti. Nah, di zaman kuno ada potongan roti pipi dengan taburan gurih. Taburan gurih ya. Yeah. Kalau sekarang kan taburannya banyak tuh macam-macam. Mungkin dulu ini Oh, ini pakai garam doang kalau gurih mungkin ya. Bisa jadi pakai garam tanpa pakai micin dulu kali. Yeah. Biasanya disajikan sebagai makanan sederhana dan lezat bagi mereka yang tidak mampu membeli piring. Oh, berarti pizza itu dibuat kalangan bawah gitu ya mungkin ya dulu mah ya. Soalnya kan cuman tepung sama taburan gurih doang gitu. Nah, berbentuknya piring gitu. Nah, di sini gue dijelaskan nggak bagi orang yang nggak mampu beli piring. Iya. Jadi bentuk bulat itu bukan berarti cuma bentuk doang, ada asal usulnya. Iya, ada historinya gitu ya. Keresahan memang yang nggak kebeli piring. Bagi kalangan yang menengah ke bawah lah. Ke bawah lah. Ya. Ke bawah intinya. Nah, bisa ke bawah. Bisa juga untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Oh, jadi lebih simpel gitu ya, nggak usah bawa piring lagi. Logikanya sih masuk, lebih simpel. Jadi nggak ribet bawa piring, bawa apa-apa gitu ya. Betul. Untuk jenis pizza tersebut muncul di puisi Aeneid karya Virgil, bukan Virgin, bukan. Virgil ya. Kalau Virgin mah ada Virgin ya kan mempunyai bagi. Virgin itu ya. Dari penyair Romawi kuno nih pada era Augustan. Oh, berarti ini zaman-zamannya perang itu tuh ya, Romawi ya. Romawi kuno Gitu ya. Dalam puisi tersebut menceritakan perjalanan seorang pahlawan Trojan dalam mitologi Yunani bernama Aeneas. Aeneas. Namanya Yunani banget ya. Pasti. Dia dan anak buahnya sedang istirahat ketika menempuh suatu perjalanan. Mereka makan roti gandum tipis, ditambah jamur dan tumbuhan hutan yang diletakkan di atas roti tersebut. Mungkin maksudnya topping kali ya kalau topping ya. Jadi dulu tuh toppingnya selain yang gurih itu sekarang udah ada sedikit tambahan kayak semacam jamur sama tumbuhan hutan kayak gitu. Nah, roti gandum dan taburannya habis mereka makan. Lebih nikmat, banyak roti. Soalnya yang awalnya cuma gurih doang, sekarang ada tambahan karena di perjalanan ya ada jamur segala macam gitu ya. Dimasukin. Melihat hal tersebut, anak Aeneas bernama Ascanius. Oh, iya. Anaknya si Aeneas nih, si Ascanius ini mengeluarkan celetukan. Dia berkata bahwa mereka sampai makan piring. Ngerti nggak maksudnya? Oh iya. Oh berarti ini sama kayak yang awal tadi ya. Awal tadi itu kan keresahan piring ini susah dibawa kalau di perjalanan ya. Iya. Jadi sekalian kayak gitu ya, bikin roti bentuknya piring. Jadi langsung namanya juga anak kan nggak tahu itu kok kayak piring gitu kan, padahal itu bentuknya kayak piring, itu roti. Pada abad ke-18 justru pizza ini itu identik dengan kemiskinan. Oh, bukan berarti kalau sekarang kan itu orang-orang yang memang cukup ya lumayan lah buat beli pizza gitu. Iya, lumayan harganya. Malah justru yang memang belum zaman-zaman gitu kan dengan kemiskinan. Iya, awal-awal muncul ya gitu.
Nah, pada abad ke-18 ini, pizza yang seperti yang sekarang ini muncul pertama kali di Napoli, Eropa. Dulu ini belum Napoli itu belum bagian dari Itali, masih Eropa gitu ya. Masih salah. Iya. Saat itu Napoli merupakan salah satu kota terbesar di Eropa. Di waktu yang sama populasi penduduk Napoli meningkat. Hal tersebut mengakibatkan banyak penduduk yang jatuh miskin. Diidentikan dengan kemiskinan itu awal mulanya dari sini dari mungkin sini, ya. Karena populasinya meningkat, jadi ibaratnya banyak mengakibatkan penduduk yang jatuh miskin. Nah, betul. Para penduduk yang jatuh miskin harus bertahan hidup dengan makanan murah. Pizza dianggap sesuai dengan kemampuan ekonomi. Dibilang murah itu ya, dibilang murah pizza itu. Iya, karena mungkin bikinnya simple gitu. Ya. Cuman tepung gandum yang tadi itu ya. Pakai garam. Pada masa itu pizza dijual oleh pedagang kaki lima. Oh, pizza dijual di kaki lima. Dulu di pedagang, mungkin kalau sekarang tuh ibaratnya Emperan pinggiran jalan gitu ya. Pizza dijual dalam bentuk potongan-potongan kecil, jumlahnya bisa disesuaikan dengan permintaan pembeli. Aduh, agak unik ya. Iya. Kalau sekarang kan kita nggak bisa, dong harus beli. Misalkan kayak potongan yang kan bisa bulat terus dipotong kecil. Bisa kita beli yang satu kecil. Potong itu nggak bisa. Nggak kan? bisa ya. Iya, satu bulatan doang. Malah dulu kayak gitu. Iya. Pizza juga diberi topping sederhana yaitu bawang putih, lemak babi, dan garam. Topping ini disesuaikan dengan harganya yang murah. Oh dulu ya namanya juga dulu kan ya ya memang karena untuk masyarakat miskin lah gitu ya, kalangan bawah gitu, jadi toppingnya juga seadanya. Namun penilaian terhadap pizza berubah setelah penyatuan Italia nih. Ini udah masuk Eropa pecah gitu. Jadi si Napoli tadi udah masuk ibaratnya kota di Italia lah gitu ya. Nah dari situ pizza jadi naik kelas. Kelas berapa? Naik kelas tinggi. Oke, kita sekarang masuk ke pembahasan pizza udah naik kelas nih, udah ke Italia lah ibaratnya tadi. Ya, penyatuan Italia tadi ya. Pada tahun 1889, Raja Umberto I dan Ratu Margherita ya. Margherita berkunjung ke Napoli. Margherita. Berkunjung ke Napoli. Mereka bosan dengan makanan harian mereka yaitu sajian Prancis yang dianggap rumit. Oh, oke. Ya mungkin karena makanan Prancis juga kan bahan-bahannya yang lebih banyak, lebih rumit gitu ya. Iya, dari segi memasak juga mungkin memang cukup rumit. Iya, kalau pizza kan simpel lah gitu ya. Cuma tepung roti tadi kan ya. Tepung gandum sama pakai topping doang itu dipanggang gitu ya. Oh, kayak gitu alasannya. Jadi si raja sama si ratu tadi tuh nah mereka meminta koki membuat makanan lokal. Udah pasti sang koki menyajikan pizza dengan 3 jenis topping yang berbeda. Nah untuk pizza yang pertama nih toppingnya itu dari lemak babi, keju, sassafras, dan basil. Untuk topping yang kedua, pizza yang kedua nih toppingnya itu sesenelli, yaitu sejenis ikan putih kecil. Dan untuk yang ketiga, pizza dengan topping tomat, mozzarella, dan basil. Oh iya, berarti yang populer nih yang terakhir ya, yang sering-sering itu. Soalnya kan mozzarella di kita dipakai nih yang sekarang. Iya. Kebanyakan pakai mozzarella kan kalau untuk pizza. Sama tomat juga itu udah nggak aneh lah. Betul, sama basil itu. Jadi Ratu Margherita ini suka pizza yang ketiga. Bener kan? Yang ketiga tadi kan ya toppingnya lumayan gitu kan ya. Oleh karena itu pizza dengan topping tersebut diberi nama Margherita. Nama tersebut itu untuk menghormati sang ratu. Gitu ya. Jadi si koki yang lokal itu untuk menghormati si raja dan ratu. Ratu ya lebih ke ratu. Dikasih nama gitu ya. Yang ketiga itu jadi pizza Margherita. Setelah dikasih nama pizza Margherita itu, nah, pizza pun naik kelas dan dapat dinikmati oleh keluarga kerajaan dan bangsawan. Oh gitu. Sejak saat itu pizza menjadi hidangan nasional khas Italia. Jadi dari situ khas Italianya itu nasional lagi tingkatnya. Ya. Selanjutnya kita bahas penyebaran pizza ke daerah lain gitu ya. Iya. Penyebaran pizza ke daerah lain dibantu oleh penduduk lokal yang pindah ke daerah lain.
mereka membawa makanannya termasuk pizza. Penyebaran ini dipercepat oleh perang di Italia. Waktu itu waktu perang gitu ya, dibawa sama penduduk lokal gitu. Dan banyak juga yang pindah gitu kan ke daerah-daerah lain. Mungkin. Jadi mereka membawa makanan. Iya memang khasnya. gitu. Ya kayak gitu. Pizza dibawa oleh para imigran asal Italia pada tahun 1905. Restoran pizza pertama muncul di New York, Amerika. Oh ya, jadi yang dimaksudkan mungkin sekarang itu udah jadi rumah kedua pizza itu ya, New York sekarang. Amerika. Yang kedua kan Amerika. Betul. Segera setelah itu pizza menyebar ke seluruh negeri dan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan selera lokal orang Amerika gitu. Jadi beda-beda lagi gitu kan. Ya, Beda. entah dari toppingnya sih Bisa jadi toppingnya. Dan bahan dasar itu udah dari roti gandum. Iya. Oke, jadi sekarang kita membahas lagi ke daerah kita nih, Indonesia nih. Iya, Jadi sejarah negara masuknya kita, ya. pizza masuk ke negara Indonesia. Iya. Pizza masuk ke Indonesia pada akhir abad 20, tepatnya di tahun 1980. Oh berarti itu Perbandingannya 75 lumayan tahun ya, puluhan tahun lah. setelah Amerika maksudnya ada di Amerika. Dari mereka masuk ke Indonesia itu jangkanya memang lumayan lama juga. Nah itu tuh pada masa Presiden Soeharto. Iya. Presiden Soeharto. Bukan pizza dari Italia. Nah, melainkan pizza yang pertama masuk ke Indonesia justru pizza yang berasal dari Amerika. Oh, berarti bukan yang pertama menciptakan pizza ya, justru rumah kedua pizza yang mau perkenalkan ke Indonesia ya. Amerika tadi. Iya. Salah satu restoran pizza ternama dan tertua di Indonesia membawa dan memperkenalkan sajian ini. Melihat usia makanan pizza di Indonesia membuat para chef untuk berkreasi menjadikan macam-macam jenis pizza ini menjadi makanan yang digemari oleh orang-orang di Indonesia. Oh jadi seleranya disesuaikan gitu ya. Soalnya kan beda lah lidah Amerika sama kita gitu ya. Iya, jadi di situ chef teh mulai berkreasi gitu kan. Chef teh mulai berkreasi mengikuti permintaan atau selera dari Indonesia. Iya, gitu. Mereka membuat makanan ini menjadi berbagai macam jenis topping dan menyesuaikannya dengan kondisi lidah orang Indonesia. Benar tadi kan yang kita bilang tuh. Jauh setelah pizza yang berasal dari Amerika populer di Indonesia, pizza asal Italia juga masuk dan menjadi makanan alternatif sebagian besar masyarakat di Indonesia. Hingga kini muncul banyak varian pizza yang dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Mulai dari topping daging, bakso, keju, sosis, jamur, pokoknya banyak lah gitu ya. Yang pada intinya toppingnya memang selera Indonesia banget lah gitu kan. Oh iya, menyesuaikan terus beragam lah, jadi banyak pilihan ya. Topping mau pakai apa gitu ya. Iya betul. Toppingnya ya. Ya bisa jadi nggak ada yang pakai jengkol, nggak ada ya. Nggak ada ya. Petek sekalian. Nggak ada ya. Kurang nyambung soalnya. Jadi kayaknya kita nih cukup pembahasannya sampai di sini ya, soalnya udah masuk ke Indonesia. Iya udah beres dong. Udah beres. Di sini kita udah bisa menikmati pizza yang berasal dulu tuh dari kemiskinan justru dari ya. kemiskinan. Tapi sekarang malah orang-orang yang kalangan atas yang menengah ke atas lah ya. Yang miskin nggak bisa beli. Bukan nggak bisa beli sih, cuman ya mikir lagi kali. Ya buat apa beli itu? Kita kan makanannya nasi. Ini beli beras. Iya, kalau kita habis makan pizza tetap belum makan. Belum marek lah yang belum makan disebutnya. Nyanet lah yang namanya. Itu paling pakai nyanet. Oke lah, gimana nih? Ya mungkin kalau ada kekurangan dari pembahasan kita atau ada kesalahan dari penyebutan atau sejarah bisa koreksi di kolom komentar biasa. Itu biasa. Ya kalau misalkan informasi ini memberikan manfaat dan hiburan untuk kalian, bisa bantu dibagikan ke teman-teman kalian. Dan yang belum subscribe, di subscribe masalah macam kayaknya lu kebelet pengen beli pizza itu lidah. Ya pokoknya bahasa Lema channel di subscribe ya. Malam ini syuting jam 4 pagi guys. Udah langsung kita tutup aja videonya. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.